Oke, selamat pagi, selamat sore adik-adik mahasiswa. Suara Pak Samsuri bisa Selamat didengar? sore, Dok. Sore, Iya. Dok, bisa didengar, Dok. Oke, terima kasih adik-adik mahasiswa. Semoga pada sore hari ini kita semua selalu diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kesehatan, dan yang terpenting, apa yang kalian cita-citakan adik-adik semoga tercapai dengan baik. Amin. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, sebelum kita membahas tentang topik perkuliahan adik-adik, untuk persiapan praktikum hari Jumat, mohon Korti mengatur besok yang masuk untuk praktikum pagi satu kelas ya, dan yang praktikum siang juga satu kelas ya. Jadi mohon diatur supaya tidak terbentur dengan jadwal yang lain ya. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita akan masuk ke dalam topik bahasan. Kalau kemarin mungkin masih pemanasan tentang sistem saraf otonom adik-adik ya. Jadi hari ini kita akan sedikit masuk mulai ya, mengenal tentang obat-obatan sesuai dengan topiknya, karena kita farmakologi ini nanti membahas tentang semuanya tentang obat-obatan adik-adik ya. Yang perlu kalian pahami, semoga tidak bosan ya, di dalam farmakologi itu sebenarnya hanya ada kurang lebihnya 3 aspek adik-adik ya. Yang pertama adalah farmakokinetik ya. Kalian sudah diberikan bekal ya oleh Dr. Sudire ya. Yang kedua juga mik farmakokinetik jalan ya, masuk ke dalam tubuh kita, apakah itu melalui mulut ya, ataupun yang parenteral, yang injeksi ya. Parenteral itu adalah untuk injeksi ya, bisa intramuskuler, bisa subkutan, bisa intravena, intraperitoneal. Yang jelas parenteral adalah di luar dari pemberian per oral ya. Kalau per oral itu harus melalui mulut. Ada juga yang oin, oles ya, itu bukan masuk parenteral. Yang parenteral adalah obat-obat untuk yang menggunakan bantuan injeksi adik-adik ya. Oke, kita mulai adik-adik sambil menunggu teman-temannya. Ini sudah ada sekitar 100 orang yang join ya. Semoga kalian bisa nanti mengikuti, mungkin catat saja yang perlu ya, artinya untuk mengingat adik-adik ya. Materi nanti akan Pak Samsuri sampaikan, akan share ya, silahkan kalian bisa membaca ulang adik-adik ya. Adik-adik, sesuai dengan yang kemarin ya, kita sudah mengenal karena sistem saraf otonom bahasan kita ya. Kita sudah menyinggung kemarin, otonom adalah betul-betul otonom, tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita ya. Saraf otonom itu terjadi secara otomatis untuk menjaga homeostasis ya, keseimbangan yang ada dalam tubuh kita ya. Apa itu hormonal ya, ataupun materi yang lain adik-adik ya. Adik-adik, kita lanjutkan hari ini, coba kita membahas tentang obat adrenergik. Seperti yang sudah kita pahami kemarin, secara garis besar, sistem saraf otonom ya, yang kaitannya dengan farmakologi ya. Di sini kaitannya dengan farmakologi, dengan obat ya. Ada sistem saraf simpatik ya. Di antaranya sekarang yang akan kita bahas obat-obat simpatik ya. Ada nanti kita yang pertemuan berikutnya ada obat-obat yang bekerja pada saraf parasimpatik ya. Tapi untuk hari ini kita fokus pada sistem saraf simpatik ya. Jadi obat-obat yang mempengaruhi kinerja dari sistem saraf simpatik ya, atau yang kita kenal dengan adalah adrenergik ya. Kemarin juga sudah kita singgung adik-adik sistem saraf simpatik ya. Itu ada beberapa reseptor ya, ada reseptor alfa, reseptor beta ya, dan sebagainya ya. Jadi nanti untuk obat-obat adrenergik
ataupun istilahnya nanti adrenalin di sini, epinefrin ya. Jadi kalian sudah tidak usah bingung, epinefrin ataupun adrenalin ya itu identik ya. Makanya disebut di sini adalah obat-obatan adrenergik ya, yang menyerupai kinerja adrenalin ya. Kita lanjutkan adik-adik, di sini Pak Samsuri ingin menampilkan, kita tidak akan membahas jauh lebih dalam tentang struktur kimia adik-adik, hanya mengenalkan saja. Nanti kalian kalau mengambil spesialisasi farmakologi mungkin akan bertemu dengan kimia organik lagi ya. Kalian harus kuat kimia organiknya, kalau itu nanti kalian melanjutkan di bidang farmakologi. Tapi kali ini kalian hanya mengingat saja, mengenal ya. Bagaimana struktur kimia organik dari obat-obat golongan adrenergik adik-adik ya. Di sini Pak Samsuri membuat tabel supaya mudah dan ringkas adik-adik. Contoh di sini adalah senyawa golongan katekolamin ya. Dari obat-obat adrenergik ya. Katekolamin itu ada beberapa senyawa ataupun obat ya. Nanti kalau kalian mengenal istilah senyawa, obat, preparat dan sebagainya ataupun posologi itu sediaan obat yang ada seperti apa ya. Itu namanya posologi nanti ya. Kita atau yang kita kenal kalau bahannya mungkin preparatnya atau obatnya ya. Jadi supaya kalian tidak bingung nanti kalau ada menyebut preparat, ya itu sama dengan obatnya. Kalau ada menyebut posologinya, yaitu sama dengan ketersediaan obatnya ataupun obatnya yang ada di pasaran ataupun di lapangan. Adik-adik untuk golongan obat-obat adrenergik di sini dari golongan katekolamin, nanti ada dua kelompok besar di sini, katekolamin dan non katekolamin ya. Kalau katekolamin misalkan di sini dopamin, tidak usah membuat kalian bingung, ini hanya contoh struktur kimia. Struktur kimia dari obat-obat adrenergik adik-adik ini banyak turunannya ya. Jadi kalau kalian nanti mungkin mempelajari lebih lanjut, ingin menciptakan obat baru, bisa melakukan mungkin substitusi, kalau kalian masih ingat di SMA dulu, kimia organik ya, salah satu dari gugus alkilnya atau gugus terluarnya ya, itu bisa kalian modifikasi. Yang jelas tidak sembarangan, artinya tidak sembarangan, tidak sekedar menciptakan obat ya. Kalau menciptakan obat harusnya lebih baik dari obat yang ada atau sebelumnya ya. Contoh di sini adik-adik adalah dopamin. Dopamin ya, struktur kimia utamanya yang di tabel di atas, ini struktur kimia utamanya. Nanti akan mengalami substitusi berbagai macam sehingga nanti obatnya juga akan mengacu dari hasil substitusi tersebut ya. Jadi akan berubah obatnya, akan berbeda ya. Jadi untuk menentukan jenis obatnya ya. Ini contoh ya. Jadi struktur kimia seperti itu. Terus aktivitasnya, contoh di sini ada reseptor alfa ya, ada reseptor beta. Kalau beta 1 ada di jantung, kalau kalian masih ingat nanti akan hafal sendiri adik-adik ya. Beta 1 ada di jantung, nanti ada beta 2 di bronkus ya. Kaitannya dengan penyakit asma ya. Nanti obatnya akan bekerja pada beta 2 ya, pada bronkus ya. Jadi itu kinerja dasar dari obat-obat nanti anti asma ya. Yang aktivitas di sini ada reseptor alfa, beta ya, ataupun di sini D adalah reseptor dopamin. Ini reseptor di sentral di otak ya, di CNS ya, di susunan saraf pusat ya. Kalau beta dan alfa biasanya di luar. Alfa bisa di saluran pencernaan, bisa di pembuluh darah nanti ya. Terus kegunaan kliniknya ini adalah singkatan-singkatan. Di sini ada keterangan Pak Samsuri ya. Misalkan P ini adalah pressure activity, aktivitasnya dia menekan ya. Kalau dia berikatan dengan reseptor ini ya. Sedangkan C di sini kita bisa melihat adalah stimulasi jantung, makanya dopamin itu nama istilah lainnya adalah obat pacu jantung.
ketika terjadi koma, ya, ketika terjadi shock dan sebagainya, maka dibutuhkan dopamin supaya jantungnya tetap beraktivitas, ya. Sedangkan yang K di sini adalah kidney atau ginjal, ya. Di sini vasodilatasi di ginjal. Kaitannya nanti dengan mungkin obat-obat yang bekerja pada ginjal, ya. Ada gangguan fungsional pada ginjal, ya. Ada kegagalan nanti ginjal, ya. Kita mungkin pernah mendengar istilah gagal ginjal dan sebagainya, ya. Terus yang norepinefrin ataupun istilah lainnya adalah noradrenalin, ya. Di sini juga bekerja pada reseptor alfa, beta 1, ya. Penggunaan kliniknya pada jantung di sini karena beta 1, ya. Pressure activity adalah kegiatan atau fungsinya menekan dari reseptor-reseptor ini. Intinya adik-adik, jadi di dalam tubuh kita itu sebenarnya semuanya terjadi dalam keseimbangan, ya. Keseimbangan. Artinya ketika terjadi gangguan keseimbangan, tubuh kita akan menciptakan keseimbangan baru, ya. Dengan menciptakan atau menghasilkan elemen endogen ataupun hormon bisa, ya, atau elemen yang lain, ya. Contoh nanti misalkan pada kasus, bisa juga pada kasus diabetes mellitus karena banyaknya glukosa di dalam peredaran darah, maka secara adik-adik, secara saraf simpatik akan memerintahkan kelenjar pankreas untuk mengsintesis insulin yang lebih banyak. Itu juga terjadi otomatis. Tetapi kalau pada kasus misalkan penyakit diabetes itu, kalau pankreas dirangsang secara terus-menerus untuk memproduksi insulin yang lebih banyak, maka lama-lama juga akan ada batasnya, ada batas kelelahan. Sehingga sebaliknya, nanti insulin akan bisa berhenti berproduksi ataupun sangat-sangat rendah. Sehingga dia membutuhkan insulin dari luar. Itu, ya. Itu beberapa contoh adik-adik. Terus yang selanjutnya preparat epinefrin. Ini contoh dari struktur kimianya, tidak usah dipahami jelimet, ya. Ini hanya contoh untuk membedakan dari materi yang disubstitusi itu berbeda-beda sesuai dengan jenis obatnya, ya. Isoproterenol dan sebagainya, ya. Ini lanjutan adik-adik yang non katekolamin di sini beberapa preparat yang kita contohkan ada metaraminol, ya, ada phenylephrine, tiramin, ya, hidroksiamfetamin, ya, amfetamin, metamfetamin, epidrin, ya. Ini nanti juga kaitannya juga dengan fungsi dari berbagai macam organ tersebut, ya. Amfetamin mungkin yang selama ini kita gunakan sebagai penenang dan sebagainya, ya. Karena kerjanya di sentral, adik-adik, ya. Aktivitasnya, ya, di sini adalah inhibisi indirect acting. Di sini nanti indirect acting artinya secara tidak langsung, ya, aktivitasnya, ya. Ini contoh dari beberapa struktur kimia obat-obat adrenergik, ya. Yang jelas ada dua kategori besar tadi, ada katekolamin, epinefrin, norepinefrin dan sebagainya. Yang non katekolamin mungkin phenylephrine, teramin, ya, metaraminol, amfetamin dan sebagainya, ya. Ini yang non katekolamin, ya. Jadi ada dua kelas besar. Coba kita bahas masuk lebih dalam lagi adik-adik, ya. Katekolamin, ya. Katekolamin biasanya kalau orang menyebut katekolamin itu ya epinefrin dan norepinefrin, ya. Beberapa obat yang bisa dicontohkan di sini adalah noradrenalin, ya, levetiracetam, alterenol, ya. Ini sebenarnya merupakan amina biogenik endogen. Artinya ini sudah disintesis dalam tubuh kita secara normal, adik-adik, ya. Yang norepinefrin, ya, secara primer adalah agonis alfa. Jadi dia bekerja pada reseptor alfa, mengaktifasi reseptor pembuluh darah, ya, terutama reseptor alfa, yang kemudian berakibat akan meningkatkan vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah, ya. Kemudian juga meningkatkan retensi perifer dan aliran darah ginjal menurun. Otomatis
Karena terjadi vasokonstriksi, maka aliran darah di dalam ginjal juga akan menurun. Ya. Ini nanti fungsi dari noradrenalin ataupun norepinefrin. Meskipun epinefrin adalah stimulan alfa yang poten, artinya reseptor alfa, ia juga sangat selektif pada reseptor beta. Ya. Jadi kalau pada reseptor alfa, epinefrin akan sangat potensial banget ya. Pengaruhnya relatif cukup signifikan ya. Nanti kita lihat ya. Ini kalau kita buat skema dalam potensinya adik-adik ya, kemampuan ataupun potensi dalam menduduki reseptor alfa maupun beta. Contoh di sini adik-adik. Kalau reseptor alfa ada pada pembuluh darah ya, bagaimana kekuatan ataupun potensinya epinefrin, norepinefrin dan isoproterenol ya. Epinefrin jauh lebih kuat dibandingkan norepinefrin ya. Norepinefrin jauh lebih kuat dibandingkan dengan isoproterenol ya. Artinya di sini isoproterenol adalah yang paling lemah kalau berikatan dengan reseptor alfa ya. Kalau pada reseptor beta 1 terutama pada jantung ya. Pada jantung maka kekuatan ataupun potensi isoproterenol ternyata lebih besar dari epinefrin ya. Sebaliknya, makanya di dalam sistem saraf otonom ada sebenarnya kerjanya itu sudah otomatis ya. Ketika dia aktivasi pada reseptor alfa, biasanya dia supresor pada reseptor beta seperti itu dan sebaliknya ya. Kalau pada pembuluh darah beta 2 misalkan di sini, ini biasanya beta 2 ada pada bronkus ya, ataupun pada saluran nafas ya. Isoproterenol di sini juga lebih ya beta 1 ya. Ini kebalikan pada reseptor alfa ya. Jadi kalau pada reseptornya, maka pada reseptor betanya juga akan bertolak belakang adik-adik ya. Efek farmakologi ya pada tekanan darah ya, pemberian epinefrin akan menimbulkan kenaikan tekanan darah karena dia pada reseptor alfa tadi ya, berbanding langsung dengan besarnya dosis. Semakin besar dosis tekanannya ya, efek yang ditimbulkan akan juga linier ya. Kemudian tekanan darah menurun kalau itu dihentikan dan kembali normal seperti semula ya. Ya, seperti semula. Itu yang normatif pada pembuluh darah adik-adik. Kalau pada otospolos misalkan pada saluran pencernaan reseptor alfa ya, epinefrin menimbulkan relaksasi saluran cerna pada umumnya ya. Nanti kegunaannya apa? Kegunaan kliniknya apa? Memang kalau kita masih mengawali seolah-olah rumit banget sih ya. Kayak tidak ada gunanya. Nanti kalau kita sudah sebagai praktisi adik-adik akan mengetahui gunanya ya, karena kita memakai ya. Tapi sekarang kita mengenal dulu saja ya. Pada limpa, epinefrin menyebabkan kontraksi kapsula limpa sehingga menambah jumlah eritrosit yang beredar di dalam darah ya, di dalam peredaran darah ya. Jadi ini bisa digunakan pada kasus misalkan jumlah eritrosit yang rendah pada sirkulasi, maka dipaksa untuk memompa limpa untuk mengeluarkan, ataupun karena limpa sebagai tempat pendewasaan sel darah ya. Jadi di sana nanti akan dilepaskan ke dalam sirkulasi darah ya. Saluran nafas, epinefrin merangsang pusat pernafasan ya. Efek ini lemah dan tidak berlangsung lama ya. Pada saluran pernafasan pusat di sentral memang agak lemah efeknya ya. Pada uterus, reseptor alfa dan beta yang juga terdapat pada uterus, epinefrin, norepinefrin, isoproterenol mempengaruhi aktivitas motorik ya. Respon katekolamin terhadap otospolos sangat bervariasi tergantung spesies dan fase estrus. Adik-adik nanti kita ketika
menemukan kasus inersia uteri. Ya, inersia uteri itu adalah kejadian partus yang tidak ada kontraksi uterusnya. Ya. Jadi sudah waktunya melahirkan, sudah ketuban pecah, ya, tetapi tidak ada kontraksi. Itu namanya inersia uteri. Inersia uteri. Jadi uterus tidak ada kontraksi. Maka obat-obat ini akan membantu nanti untuk menimbulkan kontraksi uterusnya itu. Itu salah satu gunaan klinis nanti ya. Pada jantung bagaimana pengaruhnya ya? Stimulan yang sangat potensial pada miokardial, pada otot jantung ya. Epinefrin ini mengaktifasi reseptor beta 1 yang ada pada jantung sehingga kontraksinya akan meningkat nantinya ya. Ini kalau pada jantung. Pada mata ya. Ini nanti yang akan kita praktikumkan adik-adik. Kita nanti praktikumnya kalian hari Jumat masing-masing kelompok membawa 1 ekor kelinci ya. 1 ekor kelinci. Jadi kalau dalam satu kelas mungkin ada 6 kelompok, maka ada 6 kelinci nanti. Kecil juga tidak apa-apa, adik-adik. Yang penting ada matanya ya. Karena kita praktikum medriasis meiosis, kita praktikum tentang mata ya. Bagaimana efeknya obat ini terhadap mata, apakah dia medriasis, pelebaran pupil ataupun meiosis, nanti penyempitan pupil ya. Kita akan praktekkan hari Jumat ya. Jadi Korti mohon mengatur nanti masing-masing kelompok membawa 1 ekor kelinci ya. Kelinci ini nanti tidak akan kita matikan adik-adik ya. Karena hanya obat mata, jadi jauh dari nyawa. Mohon maaf ya. Jauh dari nyawa dan bisa digunakan untuk praktikum berikutnya, mungkin kelompok yang lain ya. Jadi kalian bisa istilahnya jual lagi ke teman kelompok berikutnya ya. Jadi kelincinya tidak dimatikan ya, aman. Medriasis terjadi jika mata diinervasi oleh obat simpatik ya. Jadi nanti kita akan buktikan nanti ya. Kalau pemberian secara intravena maupun topikal, epinefrin maupun norepinefrin mengakibatkan dilatasi pupil ya. Pupilnya melebar. Makanya nanti sebelum praktikum mohon kalian mempelajari anatomi mata. Mana itu pupil ya, mana itu kornea ya. Nanti harus paham ya. Karena kita akan mengukur lebar pupil adik-adik ya. Kalian nanti harus tahu, coba googling dulu anatomi matanya supaya punya bekal sehingga praktikum, oh ini mengalami medriasis, oh ini mengalami meiosis ya. Makanya nanti kalian harus punya bekal sebelum praktikum ya. Efek pada susunan saraf pusat ya, katekolamin masih belum diyakini ya bisa menembus sawar otak ataupun blood brain barrier ya. Jadi efeknya juga akan kecil pada otak. Tadi sudah di depan sudah kita singgung, efeknya yang tidak signifikan karena memang disinyalir sangat sulit menembus sawar otak ya. Obat-obat golongan katekolamin ya. Sedangkan efek metabolisme adik-adik ini juga merangsang proses glikogenolisis atau pemecahan glikogen. Glikogenolisis ya di hepar, di hati. Kemudian glikogennya akan dipecah menjadi glukosa 1 fosfat ya dan juga glukosa 6 fosfat nantinya ya. Epinefrin juga menghambat sekresi insulin ya. Jadi kalau orang mengalami diabetes sebisa mungkin hindari penggunaan epinefrin ya. Apalagi yang injeksi. Nanti insulinnya sangat-sangat tidak tidak ada, nanti tidak berproduksi ya. Akan memperparah kasus penyakitnya nanti ya. Pada reseptor beta akan meningkatkan aktivasi triglisirida ya, pemecahan triglisirida menjadi asam lemak bebas dan gliserol ya. Ini efek metabolismenya adik ya. Kemudian juga bisa meningkatkan pemakaian O2 ya sebanyak 20-30% ya. Jadi penggunaan epinefrin bisa mengkonsumsi, yang jelas ada yang paling karena ada aktivitas jantung yang meningkat, kita akan dipaksa seperti orang bekerja ya. Jadi otomatis konsumsi oksigennya pun pasti akan
bertambah ya. Kalau kerja jantungnya meningkat, atau kita seperti baru olahraga, atau ketika sedang olahraga seperti itu. Ya. Sedangkan farmakokinetik adik-adik absorpsi dan biotransformasi, ya, epinefrin, ya, tidak baik diberikan secara oral karena akan dipecah di samping asam lambung, juga akan didegradasi, ya, di metabolisme oleh enzim COM, katekol ometil transferase, ya, maupun juga nanti selanjutnya di hepar akan dimetabolisme juga oleh monoamin oksidase, MAO, ya. Kalau di dalam peredaran darah memang sangat stabil ya, tapi ketika sudah masuk ke hepar dia akan mengalami metabolisme. Ya. Preparat, jadi Pak Samsuri tadi sudah menyinggung tentang preparat ya, sediaan obat yang ada ya. Ini adalah beberapa contoh yang ada di pasaran, adik-adik ya. Epinephrine USP, ya, epinephrine injection USP ya. Inilah contoh obat-obat yang ada di pasaran. Di adrenalin 1%, nanti kita akan menggunakan ini untuk praktikumnya ya. Ada epikarpin, ekstrakain, notokain dan sebagainya ya. Epikarpin ataupun nanti ada preparat yang lain, pilokarpin, itu kandungannya adalah epinefrin ya. Indikasinya seperti pada kasus glaukoma. Ini adalah penggunaan kliniknya. Kasus glaukoma, tekanan intraokuler mata yang tinggi, kemudian mata seperti melotot, mau lepas ya, karena tekanan di dalam bola mata yang tinggi. Ya. Kalau itu belum kronis, mungkin bisa disembuhkan dengan penggunaan obat-obat adrenergik ini, adik ya. Tetapi kalau sudah serius, mungkin bisa mengalami kebutaan. Ya. Kalau dibiarkan juga bisa mengalami kebutaan. Pada kucing kasus seperti ini banyak, adik. Ya. Pak Samsuri mungkin melakukan mata, ya, glaukoma yang sudah parah, ya, sehingga tidak bisa diselamatkan, otomatis harus kita amputasi, ya, kita operasi. Ya. Ini juga contoh ya dari obat-obat atau preparat ya, obat-obat adrenergik ya, baik itu yang katekolamin maupun yang non katekolamin ya, seperti dopamin ya. Penggunaan klinik ya, ini tadi sudah kita singgung sedikit adik-adik ya. Ini dengan anestesi lokal ya, bisa kita combine ya. Biasanya obat-obat anestesi lokal itu memang ada campuran adrenalinnya. Nanti ada ketika kita praktikum anestesi lokal juga ketemu Pak Samsuri ya. Nanti obat anestesi nanti Pak Samsuri yang akan memberikan, kita akan praktikum di sana, di antaranya adalah anestesi lokal ya. Bagaimana anestesi lokal untuk kerjanya supaya lebih panjang, di antaranya bisa dikombin atau digabung atau dicampur dengan obat-obat adrenergik seperti adrenalin ya. Nanti kita akan ketemu berikutnya nanti ya. Penggunaan yang lain pada kasus hipotensi untuk pacu jantung ya, juga untuk mempertahankan tekanan darah, reaksi alergi dan anafilaksis ya. Ketika kalau sampai shock, maka kita butuh adrenalin, adik-adik ya, supaya tetap fungsi sirkulasinya baik ya. Adrenalin sangat dibutuhkan di sini. Pada kasus asma bronkial, tadi sudah kita singgung, pada bronkus ada reseptor beta 2 ya. Epidrin di sini sangat bermanfaat untuk bisa merelaksasi dari bronkus ya. Toksisitas. Jadi adik-adik di dalam dunia farmakologi selalu, nanti kita juga akan ada di semester berikutnya ada mata kuliah toksikologi ya. Jadi yang membahas tentang bagaimana efek negatif dari suatu obat ya. Tapi di sini toksisitas gambaran ya, yang paling banyak kita temui pada kasus obat-obat adrenergik ya. Bisa menimbulkan rasa gelisah kalau berlebihan ya, cemas ya. Karena aktivitas jantung yang meningkat, orang cemas, tidak bisa tidur dan sebagainya ya. Meskipun ada obat nanti untuk menurunkan kecemasan ya. Jadi
bisa kita gunakan silasin dan sebagainya supaya lebih down, lebih kalem, tenang ya, sehingga bisa tidur ya. Yang non katekolamin ada deh. Yang itu tadi adalah yang katekolamin, epinefrin, norepinefrin, isoproterenol dan beberapa contoh obatnya. Sekarang yang non katekolamin ya. Di sini ada epidrin, ini juga salah satu obat yang akan kita gunakan untuk praktikum besok ya. Aktivitas reseptor pada alfa, beta 1 dan beta 2 ya. Ini asal mula senyawa epidrin itu diisolasi dari bahan alam ya, dari Cina ya. Obat ini memang sudah diproduksi secara sintetik, secara massal ya. Kalau kita mau isolasi dari bahan alami mungkin terbatas, makanya untuk memperluas ya kita buat secara sintetik ya, supaya mencukupi kebutuhan ya. Yang kedua amfetamin ya, nanti kita juga akan bisa melihat di pasaran juga banyak amfetamin ya. Dapat menstimulasi CNS Central Nervous System secara sebaik efek pada alfa dan beta ya, jadi seimbang ya, tidak lebih besar pada reseptor alfa maupun pada beta ya. Nanti penggunaannya pada anjing seperti apa ya, kita bisa berikan karena memang waktu paruhnya yang cepat adik-adik, sehingga butuh diberikan intravena supaya cepat dampak yang bisa dihasilkan atau ditimbulkan. Selanjutnya ada phenylephrine, metoksamin, metaraminol ya. Ini preparat yang banyak beredar merek ya dari Omedrin ya, Adosakasma ya. Meskipun ini isinya adalah epidrin ya. Epidrin 12,5 mg, tiopilin ini terutama pada kasus asma ya, ini dibutuhkan ya. Sedangkan yang obat yang tadi adalah obat-obat adrenergik adik-adik. Yang ini adalah yang antinya, yang berlawanan ya, anti adrenergik ya. Jadi kalau tadi kita misalkan menemui kasus misalkan ya dengan adanya sensitisasi dari reseptor alfa, maka karena pengaruh obat-obat adrenergik maupun adrenergik yang alami, maka di sini kita ciptakan yang lawannya atau penghambat dari adrenergik ya, adik-adik. Di sini ada beberapa golongan obat dari golongan adrenoreseptor alfa, ya, terutama pada pembuluh darah, adik-adik. Ada derivat haloalkilamin, derivatnya turunan. Sama seperti tadi katekolamin, adik-adik, ya. Ada rumus dasarnya tadi dari epinefrin, kemudian disubstitusi sehingga menghasilkan obat yang baru. Ya. Obat yang baru itulah yang namanya derivat atau turunan. Ya. Jadi di sini nanti kalau haloalkilamin ya dan turunannya, turunan dari haloalkilamin itu apa saja ya. Derivat imidasolin ya, ada alkaloid ergot, ini biasanya dari bahan alam ya. Benzodioksan, yohimbin dan asapertin. Ya, ini beberapa penghambat adrenergik alfa ya. Coba kita masuk sedikit, adik-adik, derivat haloalkilamin di sini contohnya bisa dibenamin ya. Ini contoh dari haloalkilamin ya. Ada fenoksibensamin ya. Rata-rata memang mula kerjanya yang lambat di sini. Kalau mula kerja lambat biasanya adik-adik obat itu akan masa kerjanya cukup panjang ya. Berbeda kalau yang mula kerjanya itu cepat, biasanya juga durasinya itu juga akan cepat ya. Disebut juga sebagai penghambat adrenoreseptor alfa yang non kompetitif ya. Kalian sudah mempelajari di interaksi obat ya, ada yang bersifat kompetitif, ada yang non kompetitif terhadap reseptor ya. Kalau yang kompetitif itu otomatis akan berusaha berebutan untuk menduduki reseptor, itu namanya kompetitif. Kalau yang non kompetitif tidak ya. Bisa di reseptor yang berbeda tetapi dampaknya akan berlawanan ya.
itu yang non kompetitif ya. Efek dari ataupun terhadap berbagai organ ya. Pada kardiovaskuler ya, fenoksibenzamin ya sedikit menurunkan tekanan darah ya. Aliran darah perifer bertambah total ya, artinya banyak terdepo pada aliran darah perifer ataupun pembuluh kapiler perifer ya. Pada susunan saraf pusat juga belum dapat dipastikan, artinya tadi sudah sama, yang adrenergik karena belum yakin bisa menembus sawar otak sehingga dampak pada otak biasanya minimal banget ya. Penghambatan adrenoseptor alfa ya oleh fenoksibenzamin dapat meningkatkan sekresi insulin ya. Ini berlawanan dengan yang tadi, kalau yang adrenoseptor atau adrenergik tadi dia meningkatkan sekresi menekan sekresi insulin, tetapi di sini meningkatkan sebaliknya. Ya. Jadi itulah kerja pada saraf otonom adik-adik ya. Secara normatif itu tugasnya memang menjaga keseimbangan. Jadi fungsinya pun dari obat-obat otonom itu seperti itu. Obat-obat saraf otonom sebenarnya ketika di dalam tubuh kita itu sudah tidak mampu untuk membuat keseimbangan. Misalkan tekanan darah yang meningkat dan sebagainya, padahal sudah ada secara endogen, sudah diproduksi, tetapi karena tidak mampu lagi maka butuh obat ataupun bantuan dari luar. Itulah fungsi dari obat ya di situ. Posologi ataupun sediaan adik-adik, sediaan obat yang ada di pasaran ya. Fenoksibenzamin dalam kemasan 100 mg ya. Dalam botol kecil, ampul 2 ml ya. Untuk pemberian intravena, jadi nanti tidak usah dihafal berapa dosisnya adik-adik. Dosis tidak usah dihafal, mengenal saja obatnya dulu ya. Dosis itu nanti akan hafal sendiri ketika kita sudah aplikasi, ketika sudah sering menggunakan ya. Sedangkan yang secara oral ya dari golongan fenoksibenzamin ada bentuk kapsul 10 mg ya. Ini bentuk kapsulnya ya. Posologi itu adalah sediaan yang beredar di lapangan atau di pasaran ya. Selanjutnya kalau tadi yang pertama adalah fenoksibenzamin dan kawan-kawan adik-adik, di sini ada derivat imidasolin, ada tolazolin ya, ada ventolamin ya. Obat ini secara langsung bekerja pada otot jantung dan otot polos lainnya ya, pada saluran pencernaan ya. Ventolamin mempunyai efek hambatan adrenoseptor alfa lebih besar ya dari tolazolin ya. Ventolamin memang diproduksi lebih akhir ya, lebih modern ya. Jadi otomatis akan menciptakan yang potensinya lebih baik dari prototipenya atau dari obat sebelumnya ya. Efek farmakologi menimbulkan vasodilatasi perifer. Darah banyak terkonsentrasi di daerah perifer sehingga pada kulit tampak kemerahan. Di daerah pembuluh darah kapiler dia banyak tertimbun darah sehingga tampak seperti kemerahan. Hipersalivatik ini tidak dimungkinkan efek hipersalivatik ketika kita akan melakukan operasi ya. Jadi sebaliknya ini tidak digunakan ya, memang tidak direkomended untuk penggunaan pada operasi ya. Efek samping tolazolin dan ventolamin yang paling mengganggu adalah hubungan dengan jantung dan saluran pencernaan ya. Kadang terjadi hipertensi hebat ya. Saluran cerna juga menimbulkan rasa nyeri abdominal ya, emesis, diare ya, ataupun kambuhnya ulkus peptikum, luka pada lambung ya. Jadi akan semakin hebat. Ini hampir sama dengan obat nanti obat-obat analgesik ya yang non steroid seperti paracetamol itu tidak diizinkan di sini. Penggunaannya pada mereka yang
sedang mengalami gangguan pencernaan, terutama ada kecenderungan ulkus ataupun mah itu tidak dibolehkan, akan tambah parah nanti. Ya. Ini posologi sediaan yang beredar di pasaran, bentuknya tablet ya. Ada yang vial dan kemasannya 25 mg per mililiter. Ampul dan vial, adik-adik bedanya, kalau ampul itu kecil, biasanya 1 mili, 2 mili itu namanya ampul ya. Kalau sudah lebih besar lagi 5 mili, 10 mili itu namanya vial ya. Lebih dari itu 50-100 itu sudah botol ya. Jadi vial, ampul ya, ampul, vial, botol nanti urutannya ya. Jadi kemasan obat seperti itu ya. Kalau vial pasti dia sangat kecil, tapi tidak sekecil pada ampul. Kalau ampul hanya 1 mili ya, 2 mili ya, itu namanya ampul ya. Selanjutnya yang penghambat dari adrenergic alfa adalah alkaloid ergot. Ini disintesis biasanya dari bahan alam ya. Di sini contohnya adalah ergonofin ya, ergotamin dan ergotoksin ya. Ergotoksin paling kuat hambatan adrenoseptor alfanya ya, bersifat kompetitif di dalam menduduki reseptor ya. Masa kerjanya cukup lama, mempunyai efek kerja pada susunan saraf pusat, artinya obat ini sudah bisa melewati sawar otak ataupun blood-brain barrier. Ya. Efek farmakologinya seperti apa? Ya. Pembuluh darah akan mengalami dilatasi. Ya. Pembuluh darah perifer akan mengalami konstruksi kalau di pusat dilatasi, di sini perifernya mengalami kontriksi. Bradikardia, ya, jantung yang sangat-sangat lambat ya. Ya. Pada susunan saraf pusat menimbulkan efek sentral, artinya bisa mendepres susunan saraf pusat, punya efek sebagai penenang. Ini menghambat glikogenolisis. Kalau yang tadi merangsang menstimulasi glikogenolisis, kalau yang adrenergiknya, yang penghambat adrenergik berkebalikan. Di sini menghambat proses glikogenolisis. Yang paling mengganggu adalah mual dan muntah, ya. Nausea dan emesis, ya. Mual dan muntah. Posologinya sedianya ampul, ya. 0,3 mg per mililiter, ya. Jadi kemasannya adalah 1 mili di sini. Konsentrasinya 0,3 mg. Selanjutnya ada derivat benzodioksan, yohimbin, dan asapertin. Ini obat-obat penghambat adrenoseptor alfa. Ya. Sedangkan yang pada beta, adik-adik, ya, kita lanjutkan sedikit, ya. Ada dikloroisoproterenol, proterenol, ya, propanolol. Ya. Di sini banyak obat-obat yang digunakan adalah untuk penggunaannya mempengaruhi fungsi jantung. Contoh nanti adalah pada tekanan darah tinggi dan sebagainya. Propanolol ini obat-obat anti hipertensi ya. Coba kita lihat di sini ada adik dari skema ini ya, misalkan ya. Kalau seandainya potensi propanolol ini adalah 1 ya. Artinya 1 kekuatannya, maka obat-obat seperti di bawah ini seperti acebutolol ini lebih kecil ya. Atenolol sama ya, metoprolol sama, sedangkan oxprenolol ini relatif mendekati dengan propanolol. Tapi yang banyak beredar biasanya di sini propanolol ya. Di apotek penggunaannya adalah untuk menangani kasus hipertensi ya. Di sini selektivitasnya kita bisa melihat adik-adik ya. Kalau kardioselektivitas acebutolol sangat positif pada jantung ya, atenolol juga ya. Metoprolol ini juga sama pada jantung ya. Obat yang lain di sini ada ternyata di sini yang paling besar kemampuannya
dari obat-obat beta blocker ini adalah pindolol. Ini 6 kali lipat pindolol dan timolol. Ini penggunanya juga harus hati-hati. Bisa mendepres jantung, bisa berhenti nanti kalau kelebihan dosis ya jantung tidak beraktivitas, tidak berdetak nanti ya. Efek farmakologi, ya, jadi tadi sudah kita singgung propranolol menimbulkan depresi pada jantung, ya, gerak jantung dan output jantung, ya, karena memang dia fungsinya menekan. Ya. Vasodilatasi karena epinefrin atau propranolol dihambat oleh propranolol. Jadi tadi sudah kita bahas di adrenergic alfa, adik, epinefrin, isoproterenol, ya. Di sini propranolol berbalikan dengan epinefrin maupun isoproterenol, ya. Biotransformasi ataupun metabolisme yang utama pada hepar, ya. Di hati, ya, sebagai sentral organ metabolisme, ya. Penggunaan klinik adik-adik antihipertensi, ya, antiaritmia. Antiaritmia itu adalah ritme jantung yang tidak normal, fluktuatif, itu namanya antiaritmia, ya. Di sini digitalis itu adalah obat-obat untuk jantung namanya digitalis, ya. Ataupun penggunaannya pada kasus yang lain, ya. Obat penghambat neuroadrenergik dan obat pengosong katekolamin, ya. Di sini beberapa contoh, ya, pengosong katekolamin, ya. Jadi pada bekerja secara presinaptik pada saraf adrenergik, ya, untuk mempertahankan lepasnya norepinefrin ataupun noradrenalin. Ya. Contoh di sini adalah reserpin, ya, guanetidin, ya, sehingga disebut katekolamin depleting agent, ya, artinya yang mengosongkan dari neurotransmitter katekolamin sehingga tidak ada pada kasus transmisi neural saraf, ya. Jadi pada neurotransmitter pada sel saraf ini akan dihambat, diganggu karena katekolamin kosong, adrenalin kosong, ya, oleh obat reserpin maupun guanetidin ini, ya. Sehingga disebut katekolamin depleting agent. Ya. Bretylium ini neuron blocking, ya. Ini sebenarnya juga digunakan untuk mengontrol hipertensi, ya. Nanti untuk obat-obat jantung mungkin kita bisa membahas lebih lanjut, adik-adik, ya. Jadi itu adik-adik yang ingin Pak Samsuri sampaikan untuk obat-obat katekolamin, ya, obat-obat adrenergik dan non adrenergik. Nanti untuk minggu depan kita ketemu pada pembahasan obat-obat parasimpatik, ya, obat-obat kolinergik, ya. Dan Pak Samsuri mengingatkan jangan lupa untuk absensi hari Jumat juga kita praktikum masing-masing kelompok untuk membawa 1 ekor kelinci. Jadi itu yang ingin Pak Samsuri sampaikan untuk sore hari ini, adik-adik. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Sudah cukup atau capek? Jadi mohon maaf mungkin kalian sudah capek, tapi kita harus kuliah, adik-adik, ya. Jadi supaya waktunya tidak mundur lagi. Nanti kalau ada ingin yang disampaikan, boleh japri Pak Samsuri, boleh menemui ketika praktikum kita diskusi, silahkan. Oke. Saya pikir itu, terima kasih atas waktunya adik-adik. Semoga sehat selalu, selamat sore semuanya. Terima kasih. Ya. Selamat sore dok, terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih semuanya adik-adik. Terima kasih adik-adik. Terima kasih, Dok. Terima kasih semuanya. Terima kasih.